Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam penuh kebahagiaan dan sukacita untuk kita semua. Renungan hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mazmur 105 yang kita baca tadi mengisahkan tentang hubungan Tuhan dengan bangsa Israel dalam rentang waktu yang cukup panjang. Bagaimana Tuhan dengan begitu setia menyertai Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita semua tentu sudah tahu betul bagaimana kasih setia Tuhan kepada bangsa ini tidak pernah berubah sedikit pun, meski bangsa yang dikasihinya itu selalu menggerutu, berkeluh kesah, bersungut-sungut, bahkan seringkali merasa tidak puas dengan penyertaan, pemberian, dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin kita pernah terjebak dalam situasi hati seperti yang dialami bangsa Israel tersebut. Masih jatuh bangun dalam mencintai Tuhan, walau secara kasat mata, kesetiaan Tuhan itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Saat berhadapan dengan masalah atau kesulitan, kita seringkali mengeluh sambil menyesali mengapa hal ini terjadi pada kita. Bahkan kita mungkin akan menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam atas persoalan yang kita alami. Yang pada akhirnya kita akan menggerutu, bersungut-sungut, bahkan marah kepada Tuhan. Sebenarnya, sifat yang cenderung merasa sulit untuk bersyukur disebabkan karena kita kurang menghargai hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena pada umumnya, manusia memakai standar dunia, mengejar kebahagiaan, kesenangan, keberhasilan, dan kekayaan semata. Kita lupa bahwa untuk menikmati semuanya itu, ada proses yang harus kita lalui. Kita harus terlebih dulu melewati kesusahan, kegagalan, bahkan ketidaknyamanan. Dalam Mazmur 90 ayat 15, Musa mengangkat doa dan permohonan yang sangat menarik untuk kita renungkan. Musa bukan meminta Tuhan untuk mengangkat penderitaannya, namun Musa memohon agar Tuhan melimpahkan sukacita dalam hidupnya yang seimbang dengan penderitaan dan kesusahan yang dialaminya. Musa mengajarkan kita untuk dapat bersahabat dengan masalah, belajar mencintai dan mengenali kesulitan dengan baik. Karena persoalan dan masalah justru membuat kita lebih tangguh dan hidup semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagaimana para atlet angkat beban yang setiap harinya terus berlatih dengan menambah beban angkatannya, demikian juga dengan kita akan semakin cakap dan terlatih dalam memikul resiko, sehingga membuat otot-otot emosi kita dan daya juang kita akan semakin kuat. Dalam Mazmur 105 ayat 1 dan 2 yang tadi sudah kita baca, kita diajak untuk senantiasa bersyukur, karena dengan bersyukur artinya kita rela menerima setiap keadaan dan meyakini bahwa semua kesulitan itu akan membentuk dan mendewasakan kita. Bersyukur juga merupakan sikap hati yang menghargai hidup sebagai sebuah pemberian Allah yang terpenting, karena hidup itu lebih penting dari apapun. Lebih penting dari fasilitas hidup, bahkan lebih penting dari kebahagiaan, kesuksesan,
dan kekayaan yang sering kita kejar di dunia ini. Bersyukur juga membentuk kita menjadi pribadi yang mengampuni. Bersyukurlah untuk orang-orang yang telah melukai dan menyulitkan hidup kita. Berkati dan doakan orang-orang tersebut. Dengan demikian, kita akan menjadi jiwa yang penuh kasih dan pengampunan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Yakinlah bahwa Allah sedang melatih kita lewat semua pengalaman yang baik maupun yang sulit. Allah bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Allah mengajak setiap kita untuk selalu bersandar hanya pada kekuatannya. Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini.